Halo Sobat Muda Bicara, saat ini proses rekapitulasi suara masih terus berlangsung di pemilu 2024. Salah satu website yang bisa kita pantau untuk melihat pergerakan suara dalam pemilu kali ini adalah melalui pemilu.kpu.go.id yang merupakan website untuk menampung hasil dari rekap C hasil yang diupload oleh KPPS. Nah, website ini dapat menjadi rujukan untuk melihat sejauh mana suara partai dan maupun suara kandidat hingga suara caleg. Nah, lalu bagaimana sih cara menentukan atau melihat caleg mana kira-kira yang lolos mendapat kursi di parlemen? Apakah hanya dilihat sebatas tinggi-tinggian suara antar semua caleg atau ada metode tertentu untuk menentukan hal tersebut? Nah, tentu saja ada metode yang digunakan untuk menentukan perolehan kursi dari tiap partai di Pileg 2024 kali ini. Sistem yang digunakan adalah sistem proporsional dengan metode Sign-Leg. Sign-Leg sendiri juga digunakan sebagai mekanisme perhitungan kursi di Pileg 2019 lalu. Metode ini diperkenalkan oleh matematikawan asal Prancis yang bernama André Sign-Leg pada tahun 1910. Penerapan metode ini didasarkan pada perolehan suara di tiap masing-masing partai, yaitu gabungan suara partai politik dengan gabungan suara yang didapatkan oleh kandidat dari partai politik tersebut. Nah, untuk menentukan alokasi kursi, masing-masing partai nanti akan dibagi oleh bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya untuk menentukan alokasi kursi berdasarkan urutan kursi pertama, kursi kedua, kursi ketiga, dan seterusnya. Yang kemudian hasil pembagian tersebut diurutkan berdasarkan jumlah alokasi kursi di tiap-tiap daerah pemilihan. Jadi di tiap-tiap daerah pemilihan terdapil, mereka memiliki kuota kursi yang berbeda-beda bergantung pada luas wilayah dan jumlah penduduk. Nah, sebelum jauh menghitung, ada perbedaan peraturan antara DPR RI dengan DPRD Kabupaten Kota dan Provinsi. Di RI, partai politik harus memenuhi parliamentary threshold sebesar 4%. Jadi artinya untuk mendapatkan kursi di DPR RI, partai politik harus memenuhi suara minimum 4% di perolehan suara pileg. Yang artinya ketika partai politik gagal mendapatkan 4% suara, maka dia tidak mendapatkan kursi di RI. Nah, beda halnya dengan kabupaten kota dan juga provinsi yang tidak menggunakan parliamentary threshold, sehingga seluruh partai berpeluang untuk mendapatkan kursi. Nah, simulasi kali ini kita coba melihat daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki alokasi 8 kursi. Kita coba simulasikan dengan 9 partai perolehan suara sementara ini memenuhi syarat 4% untuk lolos ke parlemen, yaitu ada PKB, Gerindra, PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, dan P3. Kita bisa rekap terlebih dahulu perolehan suara total dari masing-masing partai, di mana di sini yang tertinggi adalah PDIP 265.000 suara, yang kemudian yang kedua adalah Golkar sebanyak 160.000 suara, dan seterusnya. Ini kita coba rekap. Kemudian jika sudah terekap semua suara partai ini, maka berdasarkan metode Sign-Leg tadi, suara partai dibagi satu. Setelah dibagi satu, maka diperoleh suara tertinggi adalah PDIP. Maka kursi pertama adalah untuk caleg dari PDIP dengan suara tertinggi. Nah, kemudian lanjut untuk menentukan kursi kedua, kita copy terlebih dahulu perolehan suara partai seluruhnya. Kemudian, karena tadi PDIP sudah mendapatkan kursi, maka dia dibagi bilangan ganjil yang kedua, yaitu 3. Nah, suara PDIP dibagi 3, sementara suara partai lainnya karena dia belum memiliki atau belum mendapatkan kursi, maka dia tetap dibagi 1. Nah, maka setelah dibagi, perolehan suara tertinggi ada pada Partai Golkar. Maka kursi kedua adalah untuk Partai Golkar. Nah, terus lanjut kemudian untuk kursi ketiga, sama kayak tadi, kita copy semua perolehan suaranya. Dan karena tadi Golkar sudah mendapatkan satu kursi, maka Golkar dibagi bilangan ganjil kedua, yaitu 3. Setelah dibagi 3, maka diperoleh hasil suara Golkar demikian. Dan kemudian kita urutkan lagi, yang tertinggi pertama adalah ada pada Partai Gerindra. Ya. Nah, itu kursi ketiga, maka untuk Partai Gerindra. Lanjut ke kursi keempat, kita copy lagi semuanya. Karena tadi Gerindra udah dapat kursi, maka Gerindra dibagi bilangan ganjil 3. Nah, sementara partai lainnya tetap dibagi, tidak dibagi alias dibagi 1 ya, jadi angkanya tetap sama. Nah, maka setelah diurutkan, maka kursi keempat didapatkan oleh PKS.
Nah, kemudian lanjut lagi ke kursi kelima, sama metodenya, di-copy semua, kemudian karena tadi PKS sudah mendapatkan kursi, maka PKS dibagi bilangan ganjil kedua, yaitu 3. Nah, setelah dibagi 3, diurutkan lagi, maka PKB mendapat kursi kelima, karena dia suaranya tertinggi untuk pembagian kursi kelima ini. Nah, lanjut ke kursi keenam, metodenya masih sama, semuanya tadi PKB dapat satu kursi, maka dibagi 3, semuanya tetap selain PKB tetap dibagi satu. Maka yang tertinggi di sini adalah PAN, maka PAN berhak mendapat kursi yang keenam. Nah, lanjut lagi ke kursi ketujuh, semuanya di-copy, kemudian PAN tadi karena sudah dapat kursi, maka PAN dibagi bilangan ganjil kedua, 3, yaitu suara PAN dibagi 3, kita rekap kembali. Nah, ternyata yang tertinggi adalah PDIP lagi, maka kursi ketujuh adalah untuk PDIP lagi, yang berhak menempati nantinya adalah caleg dari PDIP dengan perolehan suara tertinggi kedua. Ya. Nah, kemudian di kursi terakhir, kursi ke-8 sama, di-copy semua. Kemudian karena tadi PDIP sudah mendapatkan kursi ketujuh, ya, jadi PDIP suaranya dibagi bilangan ganjil yang ketiga, yaitu 5. Suara PDIP dibagi 5, kemudian direkap kembali, dan yang tertinggi ternyata adalah Nasdem. Maka Nasdem mendapatkan kursi terakhir di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari total 8 kursi, ada 2 partai yang tidak mendapatkan kursi, yaitu P3 dan juga Demokrat, karena perolehan suaranya tidak bisa berada tertinggi di pembagian setiap kursi. Namun ini hanya simulasi, sehingga nanti perolehan suaranya masih tetap terus berlangsung, masih bisa terus berubah-berubah sesuai dengan perolehan suara masing-masing partai. Demikian, sama halnya dengan daerah-daerah lain, penghitungannya sama, pembagiannya juga sama, dan dari sini kita bisa melihat kira-kira partai mana dan siapa yang akan lolos untuk mendapat kursi di parlemen.